Buat kamu yang sedang berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku mau menyerah. Stop sampai di sini saja, aku mau berhenti. Dengarkan video ini sampai selesai. Seringkali kita terpukau dengan dongeng-dongeng yang kita dengar dari masa kecil. Yang pertama, salah satunya adalah Malin Kundang. Diceritakan, yang jahat pasti mengalami malapetaka. Yang jahat pasti jalannya tertutup. Yang jahat pasti terkutuk. Yang baik hidupnya berhasil. Yang baik selalu mendapatkan keberuntungan dan dipuji. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita yang nyata, semuanya itu berbanding terbalik. Kita sudah sungguh-sungguh hidup dengan baik, kita sudah sungguh-sungguh hidup dengan integritas, kita sudah membangun persekutuan, berdoa setiap hari, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan. Tetapi permasalahan terus datang, tidak pernah ada henti-hentinya. Pergumulan gak ada habis-habisnya. Masalah finansial, masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, selalu datang bertubi-tubi. Padahal waktu kecil kita diajarkan asalkan kita baik, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Tapi justru kita melihat ada orang-orang yang jahat, yang licik, yang menipu, yang kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, malah dia hidupnya terlihat lebih happy dan diberkati. Justru kita yang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupnya begitu sesek dalam penantian kita. Ada sebuah istilah yang disebut dengan dichotomy of control. Ini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan, kita serahkan kepada yang di atas. Pencetusnya adalah Epictetus, menunjukkan ini kepada Zeus. Dan sayang sekali sebelum Allah-Allah lain tercipta, firman Tuhan sudah menjadi solusi bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sepakati dulu, kita baptis istilah ini menjadi become holy control. Kendalikan apa yang bisa engkau kendalikan, lakukan apa yang bisa engkau lakukan, yang tidak bisa engkau lakukan, kita serahkan kepada Allah Bapa di surga untuk menunjukkan kedaulatannya kepada kita dan juga memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya akan membuka ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata seperti ini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat di Galatia pun sedang mengalami kesesakan karena mereka harus menghadapi tekanan dari adat istiadat yang lama. Akibatnya terjadi pertempuran doktrin, saling menuding, saling menginjak, saling sikut menyikut, dan berusaha menonjol satu sama lain, tetapi melupakan perbuatan-perbuatan yang harus mereka lakukan yang menjadi bagian mereka. Oleh karena itu mereka mengalami tekanan yang begitu menyesakkan. Namun Rasul Paulus di sini mengajarkan kepada jemaat di Galatia, hidup di dalam Kristus seperti sebuah ladang, bukan panggung dongeng Malin Kundang. Kata kuncinya ialah janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Ini adalah bagian yang bisa kita kontrol dalam diri kita. Kalau dalam bahasa aslinya, perbuatan baik adalah perbuatan-perbuatan yang ilahi. Di sini kita sama-sama bisa belajar apa yang dapat kita kendalikan, apa yang dapat kita kontrol, apa yang dapat kita tanam secara konsisten, yang bisa kita kendalikan setiap hari, yang bisa kita lakukan, bisa kita tanam dan kita bisa bangun. Itu berbicara tentang perasaan, sikap, pikiran, perilaku, dan respon kita. Pertama-tama kita harus sadar
bahwa hidup kita itu adalah sebuah kenyataan, bukan sebuah panggung dongeng. Sekali lagi saya tekankan di sini, bahwa setiap sikap, keputusan, perasaan, respon yang kita bangun setiap harinya itu akan menentukan hasil akhirnya. Dan sebelum semuanya itu tercapai, perlu ada proses, baik itu hasil yang buruk ataupun hasil yang baik. Kalau hasil itu baik, mesti ada proses dan persiapan untuk kita menerimanya. Kalau hasil itu buruk, maka akan ada proses di mana kita bisa perbaiki kembali sebelum dampaknya akan semakin lebih melebar. Kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah sesuatu yang realistis. Saudara masih menginjak bumi, saya pun masih menginjak bumi. Bahkan Allah di sorga harus turun ke bumi dan menginjakkan kakinya untuk menjadi manusia. Karena dia harus merasakan apa yang manusia bisa rasakan. Namun ada hal yang kedua yang perlu kita pahami. Kalau maling kundang, dia berbuat jahat, dia berbuat salah, dikutuk, selesai. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita bukan dikutuk, tetapi kita sedang di treatment spesial oleh Tuhan. Sebagaimana di dalam sebuah treatment, kadang-kadang ada yang enak, ada yang tidak. Oleh karena kita paham bahwa tujuan treatment itu adalah sesuatu yang membuat kita jauh lebih baik, lebih dewasa, lebih matang di dalam bersikap, di dalam memiliki perilaku, di dalam buah-buah roh, di dalam mengelola, dalam hal apapun, treatment pasti akan mendatangkan kebaikan. Karena pada dasarnya kekristenan itu berbicara tentang bagaimana kita terus semakin selaras dengan Kristus. Namun seringkali di dalam treatment ini akan melatih kita menjadi pribadi yang lebih peka ketika kita melihat ada orang-orang di situasi yang sama dengan kita, mereka bergumul persis seperti kita. Dari treatment inilah yang menjadikan kita bukan hanya datang kepada dia berbicara tentang Yesus, tetapi kita ada untuk menemani dia, kita ada untuk menolong dia, kita ada untuk mendoakan dia melewati masa-masa yang sulit ini. Namun di satu sisi kita juga harus peka. Di dalam treatment ini, apakah ada kesalahan yang harus diperbaiki atau memang hanya sekedar butuh kesabaran untuk kita tetap kuat di dalam penantian kita terhadap janji Tuhan. Kalau memang itu ada sebuah kesalahan dan pelanggaran, buru-buru dikendalikan. Buru-buru kita kembalikan kepada track yang benar. Secepatnya kita kembali lagi masuk ke dalam jalurnya Tuhan. Tetapi kalau itu adalah sebuah kesabaran, bukankah Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memberikan penghiburan dan mengingatkan tentang apa yang Bapa katakan, baik itu janji-janjinya maupun itu adalah perintah-perintahnya. Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus dia yang mengingatkan kepada kita. Dia adalah Parakletos. Di dalam treatment, bangunlah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang membangun diri kita, menguatkan jiwa kita, sehingga Roh Kudus ketika dia memberikan penghiburan, dia menemukan sebuah wadah yang tepat. Kadang-kadang Tuhan ingin mentreatment kesabaran kita. Kadang-kadang Tuhan ingin mentreatment cara bicara kita, sikap hati kita, pola pikir kita. Dia ingin memperbaiki, dia ingin meluruskan, supaya suatu saat nanti ketika berkat itu turun berlimpah-limpah dalam kehidupanmu, tidak membawa sebuah kehancuran dan kita masuk ke dalam jerat-jeratnya iblis. Bagaimana jadinya ketika Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa tapi hidupnya dipenuhi oleh dendam? Apa yang dilakukan oleh Yusuf selama 13 tahun? Dia tetap melakukan bagian dia. Apa yang tidak bisa dia kendalikan, dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan satu titik dengan dia ngomong ke juru minum dan juru roti untuk minta segera dikeluarkan dari penjara ini, tetapi justru dia dilupakan. Dia kembali lagi menjalani apa yang dia bisa lakukan. Satu titik Tuhan mengingat dan memberitahukannya kepada Firaun, dan dia dibebaskan dari penjara
dia dipromosikan untuk menyampaikan apa yang menjadi hikmat Tuhan, dan dia dijadikan orang paling berkuasa. Ketika dia berkuasa, dia masih simpan dendam kepada kenyataan hidup, kepada saudara-saudaranya. Apa yang akan terjadi? Yusuf hanyalah sebuah kenangan yang pahit, bukan cerita yang manis di dalam Alkitab. Begitu juga dengan diri kita. Orang yang ketika dulunya susah dan sekarang dia sukses, justru dia tidak memiliki empati. Justru ketika ngelihat orang lain lagi susah, dia hanya berkata, doa saja nanti Tuhan tolong. Padahal dia bisa membantu. Biarkanlah itu berlalu dalam kehidupan saudara. Abaikan itu, tetapi lakukanlah apa yang menjadi bagian saudara di dalam membangun diri kita sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, become holy control. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Kendalikan lidah mulutmu, kendalikan pikiranmu, kendalikan perasaanmu. Ketika engkau pengen menjadi pahit, minta sama Roh Kudus sebuah kekuatan. Ketika engkau dengan berat hati mengambil keputusan untuk mengampuni, Dia akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Mungkin pahit itu bisa datang berkali-kali, bahkan sampai bergumul terus untuk lepas dari satu kepahitan itu. Itu adalah bagian di mana engkau sedang mengendalikan apa yang menjadi bagianmu, dan Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana engkau membuat satu keputusan demi keputusan untuk mengarahkan dagingmu tunduk kepada Roh. Karena pada dasarnya daging itulah yang lemah, tetapi Roh penurut. Ketika kita menguatkan respon-respon kita, ketika kita menguatkan sikap kita, perasaan kita, pikiran kita, maka Roh yang penurut itu akan nurut sama kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Bukannya berarti Roh Kudus itu bisa kita perintah-perintah. No. Roh Kudus akan memberikan kekuatan di dalam sebuah keputusan yang selaras dengan firman-Nya. Perihal yang ketiga, jemu itu wajar, tetapi berhenti itu yang salah. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan kita berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti. Kadang-kadang kita bisa jemu juga, capek. Oke, rehat dulu sesaat. Tetapi kata-kata menjadi lemah dalam bahasa aslinya, itu adalah engkau berhenti untuk menanam. Engkau berhenti untuk mengendalikan dirimu sendiri dan berkata, Tuhan, aku nyerah, aku mau stop sampai di sini saja. Oleh karena itu kembali lagi, andalkan Roh Kudus. Kalau engkau hanya 100% menggunakan kekuatan manusia, engkau pasti menjadi lelah. Tetapi ketika engkau mengandalkan Roh Kudus, akan ada kekuatan baru. Mungkin engkau sedang jemu berdoa untuk finansialmu. Engkau boleh mengambil waktu beberapa kali dalam berdoa, stop dulu untuk minta, tetapi nikmatin saja hadirat Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, nikmati segala kebaikan Tuhan, ingat segala kebaikan Tuhan. Ketika hatimu sudah menjadi tenang kembali, berdoalah kembali terhadap permintaan-permintaan dan pengharapan-pengharapanmu. Itulah pentingnya kita untuk kita bisa kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Ada istilah engkau bisa karena engkau terbiasa. Engkau bisa mengampuni kesalahan orang yang paling fatal dalam kehidupanmu karena engkau mulai membangun kebiasaan mengampuni dari hal-hal yang paling kecil. Naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya, naik ke level berikutnya. Engkau bisa tidak curang karena engkau membiasakan diri untuk mengendalikan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Engkau bisa tetap kuat di dalam Tuhan karena engkau mampu mengendalikan kekuatanmu melalui perkara-perkara, permasalahan-permasalahan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi engkau bisa meninggalkan Tuhan karena engkau membiarkan jemu itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupanmu. Yaitu apa? Kekuatan daging. Ketika engkau jemu, rehatlah sebentar. Lalu kendalikanlah kekuatanmu, kendalikanlah pikiranmu, kendalikanlah perasaanmu,
dengan melibatkan Roh Kudus di dalam dirimu. Dan poin yang terakhir, yang keempat, engkau jangan terintimidasi dengan kata-kata kurang iman. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan iman yang sangat besar sekali, tetapi Yesus mengajarkan iman sebesar biji sesawi saja mampu memindahkan gunung. Bukan iman sebesar gunung hanya untuk memindahkan biji sesawi. Camkan ini baik-baik. Kalau ada seorang pengkhotbah, ketika engkau sukses dalam keuangan, engkau masih sakit, berarti engkau belum mengalami kasih Tuhan. Atau engkau sehat, bugar, keluarga bahagia, tapi keuangannya belum diberkati, engkau belum menerima kasih Tuhan yang sempurna. Di sini saya mau katakan, pengkhotbah yang model kayak gini harus mempertanggungjawabkan perkataannya tentang kasih Yesus yang sempurna. Apapun kondisimu saat ini, kasih Yesus sudah sangat sempurna dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau terlahir cacat, sekalipun engkau terlahir miskin, sekalipun engkau terlahir autis, sekalipun engkau terlahir secara Down syndrome, tetapi engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kasih-Nya sudah sempurna dalam kehidupanmu. Yang menjadi pokok permasalahannya adalah cara kita menerima kasih Tuhanlah yang belum sempurna. Oleh karena itu, perlu kita mengendalikan diri kita, perlu kita mengupgrade diri kita, yang menjadi bagian kita lakukan, kita perbaiki, agar kita bisa melihat kasih Tuhan yang sempurna itu ada dalam kehidupan kita. Seorang seniman bernama Michelangelo, ketika dia membuat pahatan patung King David atau Raja Daud, ketika dia melihat sebuah batu besar, dia sudah melihat sebuah karya Raja Daud yang sempurna di dalam batu itu. Bagian dia adalah mengikis hal-hal yang tidak perlu, sehingga mahakarya yang indah itu dimunculkan dan menjadi sebuah karya yang begitu indah. Oleh karena itu saya mau katakan, kasih Yesus sudah sempurna dalam kehidupan kita. Namun ketika kita masih hidup di dalam daging, diri kita sendiri sedang diproses dan akan terus berproses untuk semakin sempurna dan melihat kemuliaan Bapa dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, jangan pernah menyerah, jangan stop. Tetapi ketika hal-hal yang menyesakkan ini terjadi, anggaplah engkau sedang menabur di dalam roh. Ingat, kalau engkau tidak menjadi lemah, pada waktunya engkau pasti akan menuai hasilnya. Bukankah kita sedang menabur benih-benih ilahi? Bukankah kita sedang belajar untuk menabur dan terus menabur perbuatan-perbuatan baik dengan tidak jemu-jemunya? Kendalikan perasaan kita, kendalikan pikiran kita, kendalikan sikap kita, dan juga kendalikan respon kita untuk tetap meresponi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, untuk meresponi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Barang siapa yang berjalan maju sambil menabur dan mencucurkan air matanya, dia pasti akan pulang dengan menuai hasil yang luar biasa, dan berkas-berkasnya dipenuhi oleh gandum. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapa, kami nggak tahu Tuhan, kenapa kesesakan ini bisa terjadi. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengendalikan diri kami ya Roh Kudus. Become holy control. Kemampuan untuk kami mengendalikan diri kami di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang merasakan kesesakan. Bapa, Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang mau menyerah dan berkata, stop, aku mau berhenti sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati finansial kami. Tuhan Yesus memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi pengharapan kami. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Amin. Makarios. Tuhan Yesus memberkati kita.